Antara berkat dengan kutuk itu sangat bisa dibedakan. Ya, tidak perlu kita ragu-ragu menanyakan mana berkat, mana kutuk. Tidak perlu. Kelihatan jelas. Seperti kita melihat terang dengan gelap. Seperti kita melihat hitam dengan putih. Jadi berkat dengan kutuk itu kelihatan jelas sekali. Gelap dengan terang, kita nggak usah diskusi. Gelap itu bagaimana, terang bagaimana, kita semuanya tahu. Nah, orang yang hidupnya dalam kutuk, kalau dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti diubah jadi berkat. Katakan amin. Nah, tahun 2000 yang lalu, waktu saya pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Biak di Papua, nggak tahu bagaimana saya ketemu anak ini. Nanti dia akan berikan kesaksian kepada kita semua. Nah, sampai hari ini pun saya tidak pernah tanya, apa kasusmu sehingga kamu ada di dalam tempat ini? Karena saya bukan polisi, saya bukan hakim, bukan jaksa. Urusan salah orang bukan urusan saya. Sampai hari ini saya nggak pernah tahu kenapa dia ada di situ. Tapi semua kita tahu, kalau ada orang dalam penjara pasti ada yang salah dalam hidupnya. Dia nggak punya masa depan. Dia nggak tahu akan bagaimana, akan kemana hidup ini. Tapi Tuhan ubahkan dia luar biasa. Karirnya menanjak dengan cepat sekali. Dia masuk dalam satu perusahaan internasional. Dan catat dia cuma lulusan SMP. Ketika dia bergabung di perusahaan internasional ini, setelah dia ikut pelatihan misi di Bali, hidupnya diubah betul-betul. Nah, dia ikuti jalan Tuhan. Dan luar biasa Tuhan pulihkan dia. Dalam jenjangnya di perusahaan internasional ini, dia tercepat dalam mencapai karir. Bahkan sampai hari ini di seluruh Indonesia dari perusahaan ini belum pernah ada orang yang secepat dia dalam karirnya. Belum pernah ada. Dan sejarah dari perusahaan ini sangat luar biasa. Sekarang dia jadi hamba Tuhan yang hebat. Dia khotbah, dia dipakai Tuhan. Dia jadi penasihat para bupati. Dia menjadi penasihat para anggota dewan. Aparat kepolisian, kalau ada masalah apa-apa di masyarakat, maka dicari anak ini. Sekarang Tuhan berkati dia dengan 3 anak. Dia punya usaha yang luar biasa. Dan itu sungguh mengagumkan sekali. Nah, inilah bukti kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, kita ikuti aturan-aturan Tuhan, maka yang ada adalah berkat. Nah, saya akan baca 2 ayat. Pertama, Ulangan 28, ayat yang pertama. Ulangan 28 ayat yang pertama. Yang kedua, pasal yang sama, ayat yang ke-15. Udah? Kapan kita dapat berkat? Dan kapan kita kena kutuk? Ayat 1. Jika engkau baik-baik, ngapain? Ayo baca yang di luar juga, ngapain? Mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan berapa hal? Dengan setia berapa hal? Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, saya tidak baca selanjutnya, itu semuanya isinya berkat. Sederhana. Kapan kita dapat berkat? Jikalau kita mendengarkan suara Tuhan kita dan melakukan dengan setia. Kalau cuma itu, mudah atau susah dapat berkat itu? Loh, jawab, mudah atau susah? Mudah sekali, tinggal ikut saja. Ayat 15. Nah, ini jangan terjadi dengan kita. Masih Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan tidak melakukan dengan setia, apanya? Segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Pada hari ini. Maka, ayo baca yang kuat, 1, 2, 3. Maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Apa saja bentuknya, nanti baca sendiri di kamar. Baik kita yang masih muda belum menikah, baik yang sudah menikah, sederhana sekali
untuk membedakan apa itu berkat dan apa itu kutuk, yaitu hanya mendengarkan suara Bapa di surga dan melakukan dengan setia semua perintah ketetapannya, maka berkat ada di hidup kita. Tapi kalau kita tidak mendengarkan suaranya dan tidak melakukan segala ketetapan peraturannya, maka kita akan kena kutuk. Nah, Tuhan tidak pernah mengutuk kita. Catat itu. Tidak, Tuhan kita nggak pernah kutuk kita. Lalu kenapa ada manusia bisa kena kutuk? Karena tidak mengikuti jalan Tuhan. Ingat kemarin malam, tadi pagi yang hadir kita belajar. Ternyata pintu berkat dan pintu kutuk itu sama atau beda? Wah, ini luar biasa. Saudara yang di luar, yang di bawah tenda yang tadi pagi tidak hadir, kita belajar. Ternyata pintu untuk dapat berkat dan pintu untuk dapat kutuk itu sama. Pintunya adalah pernikahan. Wih, kalian pintar. Tepuk tangan buat dirimu sendiri. Maka itu, setelah kita mendengar firman ini, jangan ada orang bodoh yang mau dapat kutuk. Bukan dari Tuhan, ya, tapi karena melanggar itu rusak. Nah, begini contoh paling gampang. Kalau kita bisa beli barang-barang elektronik, kita bisa beli barang-barang yang pakai komputerized misalnya, saya nggak akan rugi kalau saudara nggak mendengar yang saya ajarkan. Saya nggak rugi, tapi kalian akan rugi. Kenapa? Karena yang kita dengar adalah firman Tuhan. Dan firman itu sudah mengingatkan kita, kalau kita mendengarkan dia dan mengikuti segala perintah dengan setia, maka yang dapat apa? Berkat. Terima kasih. Sabar sebentar, nggak akan lama. Simpan. Suatu saat nanti kalian semua pasti akan menikah. Dan ingat, pernikahan itu satu pintu, tapi hasilnya ada dua. Tergantung kita mau masuk ke pintu itu dengan cara yang benar, maka berkat akan ada di keluarga kita. Tapi kalau kita masuk ke pintu pernikahan dengan cara yang salah, maka yang ada kutuk. Dan kalau berkat ada di pernikahan kita, di pernikahan saudara suatu hari nanti, maka anak-anak kalian berbahagia dan jadi orang-orang hebat karena ada berkat dari ketaatan papa mamanya. Tapi kalau kita masuk pintu yang sama, yaitu pintu pernikahan dengan cara yang salah, maka kutuk yang ada. Dan yang jadi korban pertama pasti anak-anak. Catat ya. Terima kasih kalian dengar. Sabar sebentar, saya lanjutkan. Jadi kalau kita bisa beli barang-barang elektronik, barang-barang computerized, selalu ada buku petunjuknya tidak? Ayo jawab. Selalu ada buku petunjuknya tidak? Ada. Nah, ini rahasia diberkati dan kena kutuk. Kalau kita bisa beli barang-barang yang mahal berupa elektronik atau komputer, lalu kita tidak pernah baca buku petunjuknya, kita pakai dengan catatan kata temanku. Kira-kira barang itu akan berguna buat kita yang beli atau tidak? Tidak. Nah, barang-barang yang kita beli tidak kita pakai sesuai manualnya, sesuai buku petunjuknya, maka barang itu yang seharusnya membuat hidup jadi lebih enak, lebih mudah, ternyata lebih berat. Kenapa? Karena barang itu akan cepat rusak. Dan berapa kali kita harus kembali ke tukang servisnya untuk memperbaiki. Percuma atau untung beli barang seperti itu? Percuma, nggak bisa kita pakai. Nah, itulah contoh kutuk. Yesaya 48. Jadi sederhana sekali, kita mau dapat berkat atau dapat kutuk, hanya satu kuncinya, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Gampang. Tapi kalau tidak, maka sebaliknya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Tadi siang ada berita di TV.
Nah, yang tadi siang masuk berita, ini pengacara yang paling muda dari yang 5 itu. Namanya Roni Talapesi. Hari ini dia ada di TV, tampil banyak sekali. Nah, sama. Saya ketemu anak ini kira-kira 17 tahun yang lalu di pelabuhan kota Manokwari. Ayo, Manokwari itu ibu kota provinsi apa? Salah, Papua itu provinsinya Jayapura, Papua Barat. Nah, oke. Waktu itu dia kelas 2 SMP. Saya mau berangkat naik kapal Dobon Solo ke arah barat, ya, ke pulau lain. Saya lihat anak ini tiba-tiba urus gerakan saya. Kamu sekolahkan dia. Terus saya dekati. Namamu siapa? Kamu bagaimana? Ternyata dia sudah gak punya papa mama. Nah, karena saya mau pergi, saya bilang kepada anak-anak saya di Manokwari, itu kakak-kakakmu kontak. Waktu itu belum ada handphone, jadi saya gak bisa telepon. Jadi nanti kalau saya balik, saya bilang kalau gitu mulai hari ini kamu panggil saya papa. Ya, papa janji papa akan sekolahkan kamu. Masih 2 SMP. Nah, berapa waktu kemudian saya balik ke Manokwari. Nah, saya cari dia. Luar biasa, anak ini rajin, anak ini semangat. Nah, waktu itu dia punya pilihan, mau diberkati atau dapat kutuk. Itu pilihan dia. Untung anak ini taat. Lulus SMP, saya pikir kalau dia sekolah Manokwari kurang maju. Waktu itu belum ada sekolah baik karena Manokwari belum jadi ibu kota provinsi. Nah, terus saya tanya, kamu SMA ingin di mana? Pak, boleh nggak saya sekolah di Manado? Boleh. Nah, ternyata ada omanya dari pihak mama di sana. Saya berangkatkan dia ke Manado sekolah. Waktu dia kelas 2 SMA, dia bicara kepada istri saya, bilang, Ma, saya sudah ketemu visi hidup saya. Apa itu? Istri saya tanya. Saya lulus SMA, saya akan jadi pengacara. Kenapa kamu ingin jadi pengacara? Saya melihat banyak orang-orang Papua tidak ngerti hukum dan dia ditindas. Saya akan bela hak orang-orang Papua. Waktu saya dengar itu dari istri saya bilang, anak ini luar biasa. Kalau begitu lulus SMA, ambil jurusan hukum. Kamu milih sendiri mau masuk perguruan tinggi mana. Dia dites, dia tes kemana-mana. Ternyata dia diterima di Atmajaya di Jakarta. Lulus hukum, 3 bulan kemudian dia bentuk kantor hukum yang pertama bersama dengan 2 rekannya. Namanya kalau saudara klik di Google, ya, law firm, ya, kantor hukum pengacara TSP. T-nya Talapesi, S-nya Sagala, P-nya Pasaribu. Nah, dari 3 pengacara muda ini, saya mendoakan peresmian kantor mereka di rumah keluarga yang Pasaribu ini. Di ruang tamu kecil cuma ada 1 meja kantor, ada 1 komputer yang sudah kuno, ada 1 mesin fax. Saya itu tertawa. Ini kantor pengacara model apa? Cuma sepotong begini saja. Mereka 3 tertawa juga. Tapi percaya, saya bilang, kalau kalian takut akan Tuhan, luar biasa. Sekarang di bawah mereka ada sekian puluh pengacara muda. Dan kantor pengacara ini jadi tempat rujukan dari lulusan fakultas hukum mana saja sudah dikenal kalau magang ke kantor itu. Dan dari 3 orang ini mendidik terus pengacara-pengacara muda. Sampai pada suatu saat pengadilan Pak Ahok terjadi. Dan Roni Talapesi terpilih jadi pengacara termuda dari sekian puluh pengacara itu. Dan setelah Pak Ahok divonis, yang lain sudah mundur, tinggal 5 dan salah satunya anak ini. Dia milih untuk dapat berkat karena mentaati hukum Tuhan. Nah, ketika mereka mendirikan kantor pengacara, saya cuma pesan satu hal. Saya bilang, Papa tidak ingin di kantor pengacara ini mengurus perceraian. Awas, saya bilang. Kalau ada orang datang minta urusan cerai, layani, tunjukkan firman Tuhan, damaikan supaya gak jadi cerai. Dan sampai hari ini mereka nurut, tidak pernah ngurus perceraian. Yesaya 48 ayat 17 mulai sampai 19, ya, ini dampaknya luar biasa. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Siapa dia? Selama ini kita sering dengar papa kita itu pemberi berkat, penolong,
penyembuh, dia gembala yang baik, dia itu pokok anggur yang benar, dia penjunan, macam-macam. Betul. Tapi hari ini kita diberitahu, ternyata Papa kita di surga ada dua hal lagi. Apa itu dua? Lihat, saya ulangi. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang apa? Yang apa baca? Mengajar engkau tentang apa? Apa yang memberi faedah. Kedua, akulah Yahweh Tuhanmu yang baca, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Rekan-rekan hamba Tuhan, orang tua, dosen-dosen, para mahasiswa STT, dan semua kita peserta KPS ini. Hari ini kita mendapatkan dua lagi tentang Papa kita di surga. Selain gembala yang baik, penyembuh, pemberi berkat, jalan yang benar, pokok anggur, penjunan, dan banyak lagi, kita ketemu dua lagi. Apa satu? Yang mengajar. Maka kalau kita nggak mau diajar, kita jadi kurang ajar. Susah bener jawabnya. Loh, betul tidak? Kalau nggak mau diajar ya kurang ajar, begitu saja. Yang kedua, dia ngapain? Menuntun di jalan yang harus kita tempuh. Ayat 18. Sederhana, saya ulangi. Untuk dapat berkat itu sederhana syaratnya. Tapi sama, mendapat kutuk sederhana juga. Lawan jalan Tuhan, kita kena kutuk. Sekiranya, perhatikan kalimat ini. Saya kagum pada pencipta alam semesta, Papa kita di surga. Dia Tuhan yang dahsyat. Sekiranya. Kalau ada kata sekiranya, itu Tuhan memaksa kita atau tidak? Saya jawab, ada kata sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu memaksa atau tidak? Tidak, terserah kita. Lagi sekali saya tekankan, Tuhan tidak pernah memaksa. Saya yakinkan berkali-kali, seperti kalau saudara bisa beli barang-barang elektronik komputer tadi, pasti disertakan buku petunjuknya. Terserah. Saudara mau ikuti, mau baca atau tidak, terserah. Tapi sudah diberi. Nah, seperti firman ini. Sekiranya kita, saya ganti, memperhatikan perintah-perintahku, kata Papa di surga, maka, apa arti kata penghubung maka di antara kalimat dengan kalimat? Ayo, apa artinya maka? Ayo belajar bahasa Indonesia ini. Maka, apa artinya? Sebab akibat. Apa akibatnya kalau kita sebagai manusia, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, hidup memperhatikan perintah-perintahnya? Baca, maka satu. Ayo, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah berkat. Ada damai sejahtera. Saya titip lagi kepada kalian semua. Suatu hari nanti kalau kalian menikah, boleh kehabisan uang, boleh kehabisan beras, boleh kehabisan apa saja, tapi jangan kehabisan damai sejahtera di keluarga kalian. Setuju? Betapa indahnya kalau keluarga kita ada damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering. Kedua, ada apa? Ayo baca, ada apa? Kebahagiaan kita akan bagaimana? Terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Para peserta KBS yang ke-26 dan semua undangan, dengarkan. Tidak ada barang yang mahal semal apapun yang bisa menggantikan damai sejahtera dan sukacita. Setuju saya ngomong ini? Dengarkan. Tidak ada barang apa saja, uang 10 triliun, emas sekian kilo, kekayaan, mobil, surat tanah, rumah segitu banyak, tidak bisa menggantikan yang namanya damai sejahtera dan kebahagiaan. Betul? Sebab dua hal ini yang sangat dirindukan oleh semua manusia. Betul tidak?
hidup penuh dengan damai sejahtera, hidup penuh dengan kebahagiaan. Nggak pernah berhenti. Asal apa kalimat pertama? Ayo baca. Kata pertama asal. Sekiranya siapa? Oh, jangan engkau. Aku begitu, saya tanya ke engkau lagi. Sekiranya siapa? Aku. Bagaimana? Memperhatikan perintah-perintahnya. Di ayat 17 tadi. Yang mengajar dan yang menuntun. Lihat. Tolong para dosen, para hamba Tuhan. Saya menemukan kebenaran ini. Janji-janji Tuhan hampir selalu ditujukan dan diakhiri untuk ini. Ayat 19. Siapa yang kena dampak pertama kali ketika kita orang tua mengikuti petunjuk dan aturan Tuhan? Maka baca, maka siapa kita? Keturunan kita akan seperti pasir dan anak cucu kita seperti kersik. Maka itu papa mama yang anaknya cuma 2 dan 3 kurang banyak. Baca ayat ini baik. Harus. Kegagalan gereja karena melanggar ini. Saudara lihat, akhir-akhir ini bekas negara-negara barat, Eropa contohnya sudah ketakutan. Mulai tahun 2020 dan seterusnya Eropa akan jadi negara Islam. Kok bisa? Karena gereja melanggar ayat ini. Orang Islam itu anaknya banyak, betul. Orang Kristen pelit punya anak. Loh, betul tidak? Ini kesalahan. Tapi jangan punya anak banyak tapi engkau nggak bertobat. Awas kamu. Hancur anak-anakmu nanti. Nah, inilah janji yang luar biasa. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nah, yang penting kalimat ini. Ayo baca sama-sama. Yang di dalam ruangan, yang di bawah tenda, yang di teras, baca sama-sama. 1, 2, 3. Nama mereka, ulang-ulang yang kuat. 1, 2, 3. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya apa? Kalau anak cucu kita namanya tetap eksis, tetap ada di hadapan Bapa di surga dan gak dilenyapkan. Berarti anak-anak kita bagaimana? Hebat tidak? Loh, hebat tidak? Jawab ini. Nah, maaf pada orang tua, papa mama yang rasa sakit betul setelah saya mengucapkan kalimat ini, saya minta maaf. Dan bagi kalian peserta KPS yang belum menikah, dengarkan. Setelah saya merenungkan firman ini, ternyata yang disebut kekayaan yang sesungguhnya itu bukan berupa sertifikat tanah, rumah, mobil, uang, harta benda yang lain, emas dan sebagainya. Tidak. Tolong catat. Yang disebut kekayaan sesungguhnya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Maka itu Bapak Mama, maafkan saya kalau saya harus ngomong ini. Kalau kita Bapak Mama tidak hidup takut akan Tuhan dan tidak mengikuti perintah-perintahnya, anak-anak kita akan punya banyak masalah di hidupnya dan akan buat malu orang tua. Maka itu kalian catat. Apa kekayaan yang sesungguhnya tadi? Ayo jawab. Ayo, apa kekayaan sesungguhnya? Anak-anak yang takut akan Tuhan. Di Jakarta ada satu keluarga kaya. Department store-nya, toko besarnya banyak. Punya anak cuma 1, tapi salah dididik, nggak tahu bagaimana. Anak ini sekarang umur 27 tahun. Sudah nggak bisa diapa-apakan, rusak kena narkoba.
dia kenal narkoba waktu dia disekolahkan masih SD di Singapura. Sudah tinggal seperti mayat hidup, jalan ke sana, jalan ke situ. Tapi sudah rusak saraf-saraf otaknya karena narkoba itu. Ini papa mamanya sudah membawa dia ke panti rehab yang sampai ke luar negeri. Habis sekian puluh miliar untuk anak satu. Saya bisa rasakan betapa sedihnya hati ini. Punya anak cuma satu, uangnya banyak, tapi nggak bahagia. Maka itu catat. Berkat dan kutuk, pintunya sama atau beda? Sama, yaitu pernikahan. Kalian harus milih. Inilah janji yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Maka itu jangan salah menikah. Ada berkat yang tersedia untuk anak cucu kita. Ini dahsyat sekali. Orang tua yang punya anak-anak takut akan Tuhan, suatu hari orang tua meninggal tidak? Meninggal tidak? Meninggal. Kami orang tua akan meninggal. Tapi kalau kami sebagai orang tua melihat anak-anak kami takut akan Tuhan, karena kami sebagai orang tua mereka hidup menuruti perintah Tuhan, maka kalau kami meninggal, kami akan mati dengan tenang. Kami nggak khawatir anak-anak ini jadi apa. Ada banyak orang tua nggak bisa meninggal dengan tenang karena lihat anak-anak hidupnya nggak karu-karuan. Betul tidak? Dan jangan kalian jadi papa mama seperti itu. Bagian terakhir, Ian, kamu di mana? Kamu siap? Ya, itu anak saya namanya. 1 Korintus 7 ayat 1. Diulang kembali tentang suami masuk pada pintu pernikahan. Itu suami yang bertanggung jawab. Ingat kemarin kita sudah belajar banyak soal itu. Nah, saya sangat terkejut kira-kira tahun 70-an akhir yang lalu mempelajari Alkitab sampai di ayat ini saya syok. Wih, apa nggak salah ini? Apalagi setelah kita belajar tadi pagi Kejadian 2:18. Tuhan ingin semua orang menikah atau tidak? Ayo. Ya, ingat apa definisi jodoh? Kalau ini saya sudah begini masih nggak tawa. Kalau mataku tidak ikut-ikut milih, betul? Jadi kalau engkau lihat orang cantik, lihat orang cakep, hatimu kesetrum, itu jodoh atau bukan? Bukan. Jadi itu apa? Hawa nafsu, pintar semuanya. Jadi kalau engkau lihat orang, hatimu berkata, ini kok jelek betul, dan hatimu kesetrum, itu jodoh. Jangan lupa kalimat ini ya, itu firman Tuhan. Nah, setelah saya belajar Kejadian 2:18, tahu-tahu ada ayat ini saya kaget. Ayo baca sama-sama, khususnya yang pria. 1, 2, 3. Dan sekarang adalah baik bagi laki-laki kalau ia. Wah, saya lompat baca ayat ini. Saya bilang, wih Tuhan, kalau laki-laki nggak boleh kawin, bisa perang dunia ke-7 ini. Loh, betul tidak? Ini kan masalah besar. Saya selidiki betul-betul. Kenapa ada firman seperti ini? Ternyata ini jawabannya. Dengar ya. Dalam Efesus 5, nggak usah dibuka karena waktu. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Itu hukum tentang suami istri. Istri harus bagaimana, suami harus bagaimana. Itu Efesus 5, catat. Efesus 5 22 sampai 33. Nah, di situ dikatakan setiap pria yang menjadi suami berarti pria itu mewakili Tuhan Yesus. Karena dalam Efesus 5 ditulis Yesus itu seperti suami bagi gerejanya. Begitulah setiap suami harus seperti Yesus. Nah, ini yang pertama. Mazmur 103 ayat 13.
Mazmur 103 ayat 13. Sudah? Udah? Ayo. Seperti siapa? Bapak yang bagaimana? Sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah. Nah, dengarkan. Ternyata untuk bisa mengenal sosok Tuhan yang abstrak, yang maya, kan kita nggak pernah lihat dia, bukan? Nah, untuk bisa mengenal dia, pencipta alam semesta, itu harus kenal ayah yang ada di dunia. Woi, saya dapat ini tahun 80, bulan April. Wow. Maka itu, ingat kemarin kita sudah baca Malaki 4 ayat 6. Kapan dunia hancur? Ketika siapa? Bapak-bapak tidak bertanggung jawab, lalu melukai hati anak-anak, dunia hancur. Jadi untuk membuat setiap manusia sulit mengenal Tuhan yang adalah Bapa di surga, apabila papa atau ayah dari anak-anak itu melukai hati anak-anaknya. Wih, kaget saya. Karena Tuhan menggambarkan dirinya seperti siapa? Baca, seperti Bapa. Maka itu kalau ada orang-orang dilukai papanya sejak masih kecil, entah dengan kata-kata, entah dengan fisik, maka orang ini akan sulit kenal Papa di surga. Karena bayangan Papa yang bengis dan Papa yang kejam di dunia itu ada di benak orang ini. Nah, ini masalahnya. Setelah pria yang sama mengucapkan janji nikahnya, lalu pendeta meneguhkan pernikahan itu, maka detik itu juga pria ini berpangkat suami. Catat, kalau dia berpangkat suami, dia mewakili siapa? Bukan. Ayo, kalau dia berpangkat suami mewakili siapa? Tuhan Yesus. Berapa saat kemudian, bisa setahun, bisa lebih, istrinya melahirkan. Detik pertama anaknya lahir, maka detik itu juga orang yang sama tadi mewakili Tuhan Yesus. Menurut ayat ini, dia mewakili Papa di surga. Berarti hanya seorang laki-laki yang disumpah menjadi suami dan diberi anak oleh Tuhan lewat istrinya, maka laki-laki yang sama ini mewakili dua pribadi hebat. Siapa dan siapa? Ayo, siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Nah, pribadi ini yang dibenci oleh iblis untuk dirusak habis-habisan. Karena begitu seorang suami dirusak, maka keluarganya gak akan kenal Yesus. Begitu seorang ayah dirusak oleh iblis, maka anak-anaknya sulit akan kenal Papa di surga. Maka itu 1 Korintus 7 ayat 1 berkata, kalau memang laki-laki ini tidak mau jadi suami yang benar dan tidak mau jadi bapak yang benar, lebih baik jangan kawin. Karena itu merusak betul-betul. Ngerti maksudnya? Maka itu para pria dengar. Nah, saya harap setelah dari kemarin, tadi pagi sampai sekarang, saya lebih banyak menekankan fungsi pria. Karena memang sebagai perempuan itu hanya tubuh, ikut bagaimana kepalanya ini. Nah, saya harap di sini nggak ada laki-laki setelah dengar ini terus berkata, nyesel aku jadi laki-laki. Itu mau jadi apa kamu? Awas kamu. Mengerti? Bangga nggak jadi pria? Karena mewakili Yesus dan mewakili Bapa di surga. Maka itu kalau salah, hancur. Kolose 3:21. Sebelum kita baca ayat ini saya tanya, dengar baik-baik pertanyaan saya. Pernah nggak mama melukai kita? Mama marah pada kita, menyakiti kita, pernah tidak? Pernah.
Papa juga pernah. Pertanyaan saya, siapa yang lebih cepat diampuni oleh anak-anak? Kalau mama salah kepada kita dan papa salah kepada kita, sebagai anak-anak kita lebih cepat memaafkan siapa? Mama. Betul sekali. Dan ini ayatnya. Maka itu mama kalau menyakiti anak-anak cepat mengampuni. Tapi kalau papa, sulit kita ampuni. Ini dia. Kalimat pertama siapa disebut? Hai bapak, jangan ngapain? Sakiti hati anakmu supaya. Nah, terjemahnya kurang tepat. Yang betul begini. Hai ayah, jangan kau sakiti hati anak-anakmu supaya tidak hancur karakternya. Ini yang tertulis. Mengapa hanya papa yang bisa menghancurkan karakter anak? Karena papa itu gambar Tuhan. Maka ketika Tuhan menyakiti dan merusak anak-anaknya, anak-anak gak bisa terima. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Firman ini yang menunjukkan bahwa anak-anak sangat cepat mengampuni ibunya, tapi sulit mengampuni ayahnya. Kamu adalah saksi. Ini jemaat Tesalonika. Demikian juga Tuhan. 1. Betapa apa? Saleh. 2. Adil. 3. Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti ayah terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, lihat kembali ayat 10. Ada beberapa fungsi ayah. 1, saleh, artinya takut akan Tuhan. Papa itu memberi contoh. Maafkan saya kalau saya harus bicara ini. Saya minta maaf. Saya menemukan dari ayat ini, kalau ada anak-anak pendeta, anak-anak majelis tidak pernah mau dengar khotbah bapaknya sendiri, maka ini jawabannya. Sebab bapaknya kelakuannya beda waktu khotbah dan di rumah. Catat ini. Betul tidak saya berkata ini? Kalau para pendetanya pintar khotbah, tapi tidak melakukan yang dikhotbahkan, anak-anaknya hancur karakternya. Maka itu besok kalau kalian jadi papa-papa, saya ingatkan ini. Hanya ada satu sebab mengapa anak-anak tidak respect kepada papa mamanya. Hanya ada satu penyebab mengapa anak-anak tidak hormat dan melawan orang tua. 1. Ketika perbuatan orang tua di dalam rumah dan di luar rumah itu beda. Maka itu saya tanya begini ya, ini masih bicara konteks rumah. Di rumah atau di gereja kita ini bisa berlaku munafik. Ngerti pertanyaannya? Di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafik? Ayo jawab. Ya di luar, di mana kita bisa berlaku munafik? Di gereja. Di rumah kita mau munafik sama siapa? Nah, ini masalahnya. Kalau papa mama rajin bertengkar di rumah, tapi tiap kali mau ke gereja, ada pesta, ada undangan, begitu keluar rumah, ini papa mama langsung sok mesra, kelihatan harmonis. Percayalah, anak-anak akan muntah ngelihat pemain sinetron kurang ajar ini. Anak-anak jawab supaya papa mama dengar. Setuju kalimat ini? Maka itu papa mama jangan berlaku munafik. Jangan cuma di gereja kita kelihatan harmonis dan rohani, tapi di rumah, di depan anak-anak kita menunjukkan cerita yang lain. Inilah ayatnya. Betapa saleh. Papa harus dikenal orang yang takut akan Tuhan, orang yang rohani. 2, papa itu adil. Nah, saya akan uraikan tadi Kolose 3:21, catat. Hanya ada 3 hal saja. Kalau cuma 3 itu sedikit atau banyak?
dikit, 10 itu banyak. Hanya ada 3 hal yang membuat papa melukai hati anaknya. Ini penting untuk kalian ya. Hanya ada 3, bukan 4, bukan 5. Catat. 1, papa tidak boleh menyakiti mamanya anak-anak. Tidak ada anak yang rela papanya nyakiti mamanya. Catat itu. Betul? Maka itu suami-suami, ingat kemarin, tangan kita harus suci untuk kita tadakan ke surga, tanpa marah, tanpa perselisihan. Maka itu adalah seorang suami, sekali saja pernah sakiti istrinya, sekali saja pernah pukul istrinya, apalagi anak-anak tahu. Anak-anak sulit ngampuni papanya. Anak-anak gak rela kalau mamanya disakiti papanya. Hal kedua, catat. Ketika papa tidak adil atau pilih kasih, anak-anak sakit hati. Nomor 1 apa tadi? Ayo jawab. Nomor 1, kapan papa menyakiti anak-anak? Ketika papa menyakiti mama. Nomor 2, ketika papa tidak adil pilih kasih, anak itu luka. Nomor 3, ini penting. Ketika papa tidak menepati janji, anak itu akan kecewa dan sakit hati betul-betul. Nah, yang ketiga, ayat 10, masih ayat 10, 1 Tesalonika 2 tadi, ini penting. Papa itu bagaimana? Ingat, tak bercacat. Jadi begini menurut firman ini, di hati anak-anak, di benak anak-anak itu ada sebuah konsep. Mama boleh salah, kami ampuni. Tapi jangan sekali-kali papa yang salah. Sulit untuk diampuni. Wih, saya kaget. Maka itu walaupun bukan Kristen, anak orang komunis sekalipun, begitu papanya salah, anak-anak gak bisa terima. Ini firmannya, papa tidak boleh cacat. Maka itu dengar cowok-cowok, kalau dari sekarang hidupmu gak pernah benar, awas kamu kawin. Lebih baik kau mati dalam nama Yesus. Catat ini, serius saya berkata. Untuk apa kamu hanya bisa kawin dan beranak kayak babi dan anjing, tapi engkau tidak pernah mendidik anak-anakmu? Hancur hidup mereka. Dengar kalimat ini, saya akan marah. Maka itu tolong para pendeta, kalau konseling pernikahan, jangan asal saja. Teliti baik-baik, pria ini bajingan atau betul. Kalau tahu ini bajingan, doakan supaya mati daripada dia menikah dan merusak. Jangan tertawa kamu. Ini serius saya berkata. Sudah cukup banyak kerusakan di dunia ini gara-gara suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab. Maka itu tidak sedikit anak-anak tidak punya faham, tidak punya marga karena bapaknya gak tahu ada di mana. Itu melukai hati anak itu. Dengar kalimat ini. Kalau kamu laki-laki hanya asal kawin, asal beranak, jadi babi lebih baik kamu. Jangan tertawa. Dengar. Kalau papamu bajingan karena kawin cerai, gereja tidak mampu memperbaiki ini. Ada majelis juga seperti itu. Maaf saya berkata, jangan kau ikuti kelakuan bapakmu. Setuju saya ngomong ini? Sudah cukup kutuk ada di dunia karena pernikahan yang ngawur. Cukup, hentikan. Setuju? Stop. Nggak ada lagi. Dari kalian kami berharap. Kalau generasi kami sudah salah, karena gereja kami tidak pernah mengajarkan ini, hanya doktrin dan organisasi yang dikhotbahkan. Membuat jemaat tidur kalau hari Minggu karena khotbahnya membosankan. Menggunakan bahasa-bahasa teologi yang tinggi sehingga orang tidak mengerti. Maafkan saya bicara ini. Karena ini yang terjadi kerusakan dalam gereja Tuhan. Maka itu kenapa firman ini jelas. Lebih baik laki-laki tidak usah kawin daripada engkau merusak. Anak-anak pria, saya lagi sekali minta maaf atas nama bapakmu yang tidak pernah memberi contoh yang benar.
Tolong suami-suami yang mendengar firman ini, dan engkau masih jahat dengan keluargamu, dan kalau hari ini para suami tidak mau bertobat, matilah kamu, daripada engkau menyengsarakan anak-anakmu. Ayah yang gak pernah pulang, ayah yang suka selingkuh, pilih mau berkat atau kutuk hari ini. Kalau engkau pilih kutuk, keluar dari rumah supaya keluargamu gak kena kutuk. Kutuk itu makan sendiri sampai kau mati sana. Saya sampaikan dengan benar atas nama Tuhan Yesus. Karena banyak keluarga yang istri anak-anaknya menderita karena suami dan bapaknya tidak menghormati firman Tuhan. Dengar ini baik-baik. Maka itu ketika tema ini diberikan kepada saya oleh panitia, saya mikir, ini kan anak-anak remaja, anak-anak muda. Kenapa pilih tema ini? Ternyata memang panitia bergumul. Lewat KPS yang ke-26 ini, semua peserta jadi orang benar. Amin. Dan membawa berkat di dunia, bukan kutuk lagi. Ini yang kita harus tahu. Anak-anak muda, pria-pria siap jadi suami yang benar, siap jadi papa yang baik. Hiduplah taat akan firman Tuhan.